Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Said Ilyas Sobari dengan NPM 2101115, kelas manajemen 1D. Di sini saya akan memaparkan materi dari mata kuliah pendidikan agama Islam, yaitu tarekat dalam sistem ajaran Islam. Islam secara kafah belakangan semarak didengungkan. Islam secara kafah diterjemahkan oleh sebagian orang dengan kembali ke Al-Quran dan hadis, bahkan penerapan hukum Islam atau negara Islam. Meskipun kita bisa saja bertanya hukum Islam dan negara Islam dalam mazhab siapa dan era siapa. Istilah Islam kafah atau berislam secara kafah berasal dari surat Al-Baqarah ayat 208. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatis syaiton. Innahu lakum aduwwum mubin. Shadaqallahul adzim. Artinya, wahai orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam. Janganlah kalian mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Awalnya, ayat ini turun perihal Abdullah bin Salam bersama para sahabatnya yang berasal dari Yahudi Bani Nadir di Madinah. Meskipun sudah memeluk Islam, mereka masih terpengaruh oleh norma-norma agama Yahudi seperti penghormatan terhadap hari Sabtu dan keharaman daging unta. Sikap setengah-setengah ini yang ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai keterangan Syekh Wahbah Az-Zuhaili sebagai berikut. Yang artinya, wahai orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam seluruhnya, bukan sebagian-sebagian, atau berdamailah dan beramalah sesuai dengan semua hukumnya. Jangan bersikap munafik, waspadalah bisikan setan. Jangan kalian ikuti apa yang diperintahkan setan, karena ia adalah musuh yang jelas-jelas memusuhimu. At-Tabrani meriwayatkan bahwa ayat ini turun perihal Abdullah bin Salam dan sahabatnya dari kalangan Yahudi ketika mereka mengagungkan hari Sabtu dan enggan terhadap daging unta setelah mereka memeluk Islam. Tetapi sikap mereka diingkari oleh para sahabat Rasul lainnya. Kata Islam pada surat Al-Baqarah ayat 208 ini tidak ada. Yang ada adalah kata asilmi. Kata ini yang selanjutnya diartikan sebagai agama Islam sebagaimana keterangan Syekh Muhammad Jamaluddin Al-Qasimi sebagai berikut. Artinya, kata asilmi dibaca fathah atau kasroh pada huruf sin dan sukun pada lam. Keduanya merupakan bacaan qiraah sab'ah. Maksudnya adalah Islam. Umru'ul Qais bin Abis mengatakan dalam syairnya, aku tidak mengganti Allah sebagai Tuhan atau juga tidak mengganti Islam sebagai agama. Akhi Kandah juga mengatakan, aku mengajak keluargaku pada Islam atau ketika aku melihat mereka berpaling dari kita. Imam Ar-Razi mencoba awalnya melacak arti kata silmi dan al-Islam. Menurutnya, makna kata silmi dan al-Islam adalah ketundukan dan kepatuhan itu sendiri. Dari makna itu, pengertian kedua kata itu lalu berkembang menjadi agama Islam. Pada keterangan di atas, artinya adalah Ar-Razi mengatakan bahwa asal kata ini bermakna tunduk dan patuh. Allah berfirman, ketika Tuhannya berkata kepadanya, tunduklah kamu. Ia menjawab, aku tunduk kepada Tuhan sekalian alam. Surat Al-Baqarah ayat 131. Islam dinamai demikian karena sesuai dengan makna tersebut. Kata silmi dominan mengandung makna damai dan tidak berperang. Ini juga merujuk pada makna tersebut. Pasalnya, dalam situasi damai, setiap pihak tunduk pada pihak lain. Tiada satupun pihak yang menentang dalam situasi ini. Pengertian ayat ini seolah berbunyi, masuklah ke dalam kepasrahan dan ketaatan, yaitu berserahlah dan taatlah kepada Allah. Jangan kalian keluar sedikit pun dari syariatnya. Sedangkan kata kafah merupakan hal dari domir pada kata udkhulu. Sedangkan kata kafah berarti seluruhnya tanpa kecuali. Kedudukan nahwu atau tata bahasa Arab, kata kafah pada kalimat ini adalah hal. Oleh karenanya, ia dibaca mansub yang ditandai fathah di akhir kata. Sebagian ulama lainnya berpendapat bahwa syahibul hal kata kafah adalah udkhulu, sebagaimana pendapat Ar-Razi yang dikutip oleh Muhammad Jamaluddin Al-Qasimi dalam tafsirannya tadi. Hal dan syahibul hal merupakan istilah teknis dalam ilmu nahwu atau tata bahasa Arab. Pengetahuan terkait ilmu nahwu di sini merupakan satu dari sekian
kompetensi dasar yang harus dikuasai oleh mereka yang mencoba untuk memahami atau sekurangnya menerjemahkan Al-Quran, termasuk juga hadis, karena Al-Quran itu sendiri berbahasa Arab. Asal kata tarekat dalam bahasa Arab yaitu torikoh, yang berarti jalan, keadaan, aliran, atau garis pada sesuatu. Menurut istilah tasawuf, tarekat berarti perjalanan seorang salik atau mengikut tarekat menuju Tuhan dengan cara mensucikan diri atau perjalanan yang harus ditempuh secara rohani, maknawi oleh seseorang untuk dapat mendekatkan diri sedekat mungkin kepada Allah Subhanahu wa taala. Menurut Syekh Amin Al-Qurdi, tarekat ialah cara mengamalkan syariat dan menghayati inti syariat itu dan menjauhkan diri dari hal-hal yang bisa melalaikan pelaksanaan dan inti serta tujuan syariat. Kata tarekat atau torikoh disebutkan sebanyak 9 kali dalam 5 surat di dalam Al-Quran. Yang pertama, dalam Quran Surat An-Nisa ayat 168, yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang kafir dan melakukan kezaliman, Allah sekali-kali tidak akan mengampuni dosa mereka dan tidak pula akan menunjukkan jalan kepada mereka. Kata torikon dalam surat An-Nisa ayat 168 dijelaskan oleh Imam As-Suyuti sebagai satu jalan dari jalan-jalan menuju jahanam. Yang kedua, Quran surat An-Nisa ayat 169 yang artinya kecuali jalan ke neraka jahanam, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya dan yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Kata toriko jahanam dalam surat An-Nisa ayat 169 artinya ialah jalan yang menyampaikan orang menuju jahanam. Yang ketiga, Quran surat Toha ayat 63 yang artinya mereka berkata, sesungguhnya dua orang ini adalah benar-benar ahli sihir yang hendak mengusir kamu dari negeri kamu dengan sihirnya dan hendak melenyapkan kedudukan kamu. Kata torikoh dalam surat Toha ayat 63 dalam tafsiran Departemen Agama Republik Indonesia dijelaskan sebagai keyakinan atau agama. Sedangkan menurut Mahmud Al-Zamakhsyari, kata torikoh pada ayat ini menunjuk kepada Bani Israel. Yang keempat, Quran surat Toha ayat 77 yang artinya, dan sesungguhnya telah kami wahyukan kepada Musa, pergilah kamu dengan hamba-hambaku di malam hari. Maka buatlah untuk mereka jalan yang kering di laut itu. Kamu tidak usah khawatir akan tersusul dan tidak usah takut akan tenggelam. Menurut Imam As-Suyuti, kata torikon dalam ayat ini berarti Allah mengeringkan bumi sebagai jalan bagi Musa dan kaumnya. Yang kelima, Quran surat Toha ayat 104 artinya kami tidak mengetahui apa yang mereka katakan ketika berkata orang yang paling lurus jalannya di antara mereka. Kamu tidak berdiam di dunia, melainkan hanyalah sehari saja. Kata torikoh dalam surat Toha ayat 104 artinya ialah jalan. Ada pula ahli tafsir yang mengatakan jalan yang lurus. Di sini ialah orang yang agak lurus pikirannya atau amalnya di antara orang-orang yang berdosa itu. Yang keenam, Quran surat Al-Ahqaf ayat 30 yang artinya mereka berkata, hai kaum kami, sesungguhnya kami telah mendengarkan kitab Al-Quran yang telah diturunkan sesudah Musa yang membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya lagi memimpin kepada kebenaran dan kepada jalan yang lurus. Kata torikin dalam surat Al-Ahqaf ayat 30 artinya ialah agama Islam. Yang ketujuh, Quran surat Al-Mu'minun ayat 17 yang artinya, dan sesungguhnya kami telah menciptakan di atas kamu 7 buah jalan dan kami tidaklah lengah terhadap ciptaan kami. Kata toroik dalam surat Al-Mu'minun ayat 17 menurut Imam As-Suyuti artinya langit. Toroik kata jamak dari torikoh karena dia adalah jalan-jalan malaikat. Yang kedelapan, Quran surat Al-Jin ayat 11 yang artinya, dan sesungguhnya di antara kami ada orang-orang yang soleh dan di antara kami ada pula yang tidak demikian halnya, adalah kami menempuh jalan yang berbeda-beda. Kata toroik dalam surat Al-Jin ayat 11 artinya golongan yang berbeda pendapat di kalangan muslimin dan kafir. Yang terakhir, Quran surat Al-Jin ayat 16 yang artinya, dan bahwasanya jikalau mereka tetap berjalan lurus di atas jalan itu, benar-benar kami akan memberi minum kepada mereka air yang segar. Kata torikoh dalam surat Al-Jin ayat 16 artinya jalan kebenaran dan keadilan.
Di dalam ilmu tasawuf, istilah tarekat tidak saja ditunjukkan kepada aturan dan cara-cara tertentu yang digunakan oleh seorang syekh tarekat dan bukan pula terhadap kelompok yang menjadi pengikut salah seorang syekh tarekat, tetapi meliputi segala aspek ajaran yang ada di dalam agama Islam seperti salat, puasa, zakat, haji, dan sebagainya, yang semua itu merupakan jalan atau cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana telah diketahui bahwa tasawuf itu secara umum adalah usaha mendekatkan diri kepada Allah dengan sedekat mungkin melalui penyesuaian rohani dan memperbanyak ibadah. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa tasawuf adalah usaha mendekatkan diri kepada Allah, sedangkan tarekat adalah cara dan jalan yang ditempuh seseorang dalam usahanya mendekatkan diri kepada Allah. Peralihan tasawuf yang bersifat personal pada tarekat yang bersifat lembaga tidak terlepas dari perkembangan dan perluasan tasawuf itu sendiri. Semakin luas pengaruhan tasawuf, semakin banyak pula orang berhasrat mempelajarinya. Tarekat adalah organisasi dari pengikut sufi-sufi besar. Mereka mendirikan organisasi-organisasi untuk melestarikan ajaran-ajaran tasawuf gurunya. Maka timbullah tarekat. Tarekat ini memakai suatu tempat pusat kegiatan yang disebut ribat atau disebut juga zawiyah, hangkah, atau pekir. Pada awal kemunculannya, tarekat berkembang dari dua daerah, yaitu Khurasan atau Iran dan Mesopotamia atau Irak. Pada periode ini mulai timbul beberapa, di antaranya tarekat Yasafiyah yang didirikan oleh Ahmad al-Yasafi, tarekat Khawajagowiyah yang disponsori oleh Abdullah al-Khaliq al-Ghuzdawani, tarekat Naksabandiyah yang didirikan oleh Muhammad Bahauddin an-Naksabandi al-Waisi al-Bukhari di Turkistan, tarekat Khalwatiyah yang didirikan oleh Umar al-Khalwati. Karena banyaknya cabang-cabang tarekat yang timbul dari tiap-tiap tarekat induk, sangat sulit untuk menelusuri sejarah perkembangan tarekat itu secara sistematis dan konsepsional. Syekh Nawawi Al-Bantani menjelaskan pengertian dan maksud dari tiga istilah ini dalam kitab Marokil Ubudiyah. Beliau mengatakan syariat adalah hukum-hukum yang dibebankan Rasulullah dari Allah kepada kita. Hukum-hukum itu meliputi perkara-perkara wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah. Selain itu, ada pula yang mendefinisikan syariat sebagai pelaksanaan agama Allah dengan menaati segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Adapun tarekat adalah melaksanakan perkara-perkara wajib dan sunnah, meninggalkan yang haram, memalingkan diri dari perkara-perkara yang mubah yang tidak bermanfaat, mengutamakan sifat waro, atau hati-hati agar tidak terjerumus pada hal-hal haram atau makruh yang dapat ditempuh melalui riyadhah, semisal puasa dan lain-lain. Sementara hakikat adalah memahami hakikat sesuatu seperti hakikat asma, sifat, dan zat, memahami rahasia Al-Quran, rahasia perintah dan larangan, rahasia alam gaib, dan lain-lain. Sebagian ulama menggambarkan syariat sebagai bahtera, tarekat sebagai lautan, dan hakikat sebagai mutiara. Seseorang tidak akan menemukan mutiara kecuali di dasar lautan dan tidak akan bisa sampai ke laut kecuali dengan bahtera. Sekian pemaparan materi dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.